Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat harta yang melimpah, sehingga banyak dari ketaatan-ketaatan kita bisa kita lakukan, tentunya untuk memperbesar dan untuk memperbanyak pundi-pundi pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa AFTV dimanapun Anda berada, kita sudah melewati hari-hari Ramadan. Dan tidak terasa, kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Dan sebentar lagi, kita akan mengakhirinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Pada hari ini, mungkin ada beberapa macam orang. Ada beberapa tipe orang pada keadaan ini. Yaitu yang pertama mungkin, ada orang-orang yang mulai awal Ramadan hingga detik ini, mereka istiqamah, senantiasa menghabiskan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan ketaatan yang luar biasa, dengan ibadah yang begitu banyak, dengan semangat yang berkobar-kobar. Dan mungkin di sisi lain, di tempat lain, ada dari kita yang menyesal pada detik ini, baru sadar pada detik ini bahwasanya Ramadan, hari-hari Ramadan yang telah ia lalui tidak bisa dimaksimalkan. Atau bahkan mungkin ada orang yang baru sadar detik ini, dia lupa kalau ini adalah bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kaum muslimin, untuk tipe orang yang pertama tadi ya, untuk orang-orang yang mungkin bersemangat atau istiqomah dari awal Ramadan hingga detik ini, ayo kuatkan tekadnya, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi ya. Kenapa? Karena kita akan mengakhiri Ramadan ya. Jangan sampai di awal kita kencang, di akhir kita ngerem, tidak, kaum muslimin ya. Nabi SAW bersabda, ingat ya, innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Ayo, kalau dari awal sampai sekarang bisa semangat, bisa luar biasa, saya sangat yakin di 10 terakhir ini kita bisa lebih semangat lagi. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin baru sadar nih detik ini nih, hari ini, bahwasanya dia telah menyanyiakan Ramadan ya. Hari-hari kemarin yang telah dilewati tidak bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah. Maka ayo, mulai sekarang kita maksimalkan detik demi detik di sisa Ramadan ini. Kenapa? Karena hadis yang sama, innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Ketika kita mengakhiri Ramadan dengan amalan yang terbaik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Maka dari itu kaum muslimin, untuk memaksimalkan nih 10 hari bulan terakhir nih, 10 hari terakhir nih bulan Ramadan ini, mari kita lakukan ya amalan-amalan yang pamungkas yang bisa kita lakukan. Ada sebuah amalan yang bisa saya sampaikan nih, yaitu i'tikaf ya. I'tikaf adalah sebuah amalan, salah satu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah Nabi tinggalkan, yang bahkan beliau selalu melakukannya di setiap bulan Ramadan. 10 hari di awal pernah, 10 hari di pertengahan pernah, di 10 terakhir itu paling sering. Bahkan ada pernah Nabi melakukannya 20 hari di bulan Ramadan. Itikaf
Secara bahasa, ya, artinya adalah menetapi sesuatu atau menahan diri dari sesuatu. Misalnya kita nih duduk setia di depan televisi, itu juga bisa disebut dengan itikaf. Atau kita duduk setia nongkrong di warung kopi, ya, dari jam sekian hingga jam sekian, ya, tahan di sana, itu namanya juga itikaf. Namun dalam syariat, itikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid atau menetapi masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kriteria tertentu, dengan aturan-aturan tertentu. Itikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Itikaf memang sebagian besar ulama menghukumnya adalah dengan sunnah muakkad, sangat dianjurkan, ya. Itikaf disyariatkan. Ketika kita mendengar bahwasanya ibadah ini disyariatkan, ya, kalimat disyariatkan ini maksudnya adalah bahwasanya ibadah tersebut itu memiliki dasar dan memiliki dalil yang kuat, ya, bahwasanya ini memang adalah bagian dari agama. Ini adalah bagian dari Islam. Dalam Al-Quran, itikaf disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, salah satunya adalah ayat Al-Baqarah 187 insyaallah. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di dalam masjid. Nah, ini itikaf disebutkan di sini bahwasanya memang ada ibadah yang disebut dengan itikaf. Dan ada larangan bagi orang itikaf, yaitu menggauli istrinya dalam ayat ini. Sedangkan dalam hadis, diriwayatkan dalam banyak hadis tentang itikaf, ya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi hadis ini adalah muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf, ya, mulai dari awal disyaratkannya itikaf hingga sepeninggal beliau. Bahkan setelah Nabi wafat, keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan ini, ya, hingga mereka wafat. Jadi dari Al-Quran dan dari hadis sudah ada dasar atau dalil yang menguatkan bahwasanya itikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Apakah ada keutamaan itikaf? Ya. Memang tidak ada keutamaan itikaf. Tidak ada keutamaan khusus, ya. Apa kelebihan dari ibadah itikaf ini? Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Akan tetapi kaum muslimin, di 10 terakhir di sana ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan, atau di malam-malam ganjil terakhir 10, ya. Di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kurang lebih begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita melakukan itikaf 10 hari 10 malam di dalam masjid, kita tidak perlu risau lagi kita tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Dengan kita masuk dalam masjid, beritikaf selama 10 hari 10 malam, ya, niscaya malam-malam mulai dari malam ganjil, malam genap hingga malam terakhir Ramadan, insyaallah kita sudah mendapatkan pahala untuk ibadah di sana. Dan ketika malam Lailatul Qadar itu jatuh dan turun ketika kita sedang beribadah, tentu ini adalah bonus yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan halnya ketika kita tidak beritikaf tetapi kita mencari malam Lailatul Qadar sendirian. Artinya kita hanya menghidupkan malam-malam ganjil kita saja, ya. Maka tentu, ya, orang yang mencari malam Lailatul Qadar dia tidak mendapatkan keutamaan itikaf. Tapi orang yang beritikaf, insyaallah dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena
tinggalnya, berdiam dirinya di dalam masjid, itu adalah ibadah yang luar biasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking utamanya atau saking luar biasanya ibadah itikaf ini, ya, memang tidak seperti saya sebutkan tadi ya, tidak ada keutamaan khusus itikaf itu pahalanya berapa, ya kan? Kalau kita melakukan itikaf itu kita mendapatkan apa, itu nggak ada. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam keterangan dalam hadis. Tetapi kenyataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah ini. Kenyataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukannya, bahkan Nabi pernah mengganti, ya, mengkodok. Beliau pernah terjadi suatu masalah pada saat beritikaf di bulan Ramadan dan beliau tidak bisa melakukan itikaf selama 10 hari 10 malam itu, maka yang beliau lakukan adalah beliau menggantinya di 10 hari awal bulan Syawal. Kesungguhan Nabi di sini, ya, kemudian keseriusan Nabi dalam melakukan itikaf ini sudah menunjukkan bahwasanya itikaf itu adalah ibadah yang sangat mulia, ya, ibadah yang sangat luar biasa. Maka dari itu ada sebuah kutipan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan, menukil perkataan Ibnu Syihab, ya. Kalimatnya begini. Sungguh amat mengherankan, perhatikan kalimatnya, sungguh amat mengherankan kaum muslimin, umat Islam saat ini, katanya Ibnu Syihab. Apa yang mengherankan? Nabi mereka tidak pernah meninggalkan itikaf, ya, selama hidup beliau, ya, selama disyariatkannya itu. Tetapi umat Islam tidak ada yang memperdulikan ibadah ini. Begitu kata Ibnu Syihab, ya, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi umat Islam itu hampir sedikit sekali, ya, yang melaksanakan itikaf ini, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Baik, sekarang bagaimana cara untuk melakukan itikaf? Baik, yang pertama adalah syaratnya dulu, ya. Syarat. Apa syarat melakukan itikaf? Yang pertama adalah niat. Ya, niat itu wajib, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, ya. Maka sebelum kita melakukan itikaf, nih, tanamkan dulu niat yang kuat dalam hati kita. Kokohkan dulu niat yang kuat dalam hati kita, lalu kita pergi untuk beritikaf. Kemudian syarat yang kedua adalah masjid, yaitu tempat untuk beritikaf, ya. Jadi saat kita menuju masjid untuk beritikaf, kita kuatkan niat dalam hati kita, ya. Kita berazam kita mau beritikaf, lalu kita masuk dalam masjid. Apakah ada kriteria khusus untuk masjidnya? Memang ada beberapa ulama yang memberi kriteria khusus untuk masjid, ya. Kan masjid kan banyak, ya. Ada masjid masjid kampung atau masjid musola rumah, gitu, ya. Memang di dalamnya dilakukan sholat fardu, ya, sholat jamaah. Tetapi tidak dilakukan sholat Jumat, ya kan? Ada masjid jami. Masjid jami itu yang dilakukan semua kegiatan ibadah, mulai dari sholat jamaah setiap harinya hingga sholat Jumat, ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang menyebutkan yang penting masjid, meskipun tidak ada sholat Jumatnya, yang penting masjid. Ada yang mengharuskan harus masjid jami, ya, masjid yang dilakukan di sana sholat Jumat, ya. Baik, menurut pendapat yang unggul, ya, atau lebih baiknya memang adalah masjid jami, ya, masjid yang di dalamnya ada sholat Jumatnya. Kenapa? Ketika kita beritikaf selama 10 hari 10 malam, ya, di dalam masjid tersebut, kita tidak perlu lagi pindah masjid untuk melakukan sholat Jumat. Kalau kita berada di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, maka ketika Jumat nih, mau kita melakukan sholat Jumat, berarti kita kan harus pindah ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Maka hal ini berarti kita harus keluar dari masjid, ya. Berarti kita harus keluar dari masjid. Baik, nanti kita jelaskan itu
apa hukum keluar dari masjid saat kita melakukan itikaf. Nanti kita bahas di belakang-belakang. Sekarang, berapa lama kita melakukan itikaf? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, 10 hari, 10 malam. Full. Tidak hanya malam hari saja, siang harinya juga kita berada di dalam masjid. Jadi 10 hari, 10 malam full. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Baik, bagaimana kalau 1 jam? Oke, 1 jam juga disebut itikaf. Bagaimana kalau 1 malam? Ya, 1 malam juga itikaf. Ya. Memang definisi atau masa untuk melakukan itikaf itu berbeda-beda. Dalam hal ini para ulama berbeda-beda untuk menentukannya. Sebenarnya itikaf itu yang bagaimana sih? Apa yang 10 hari penuh? Atau hanya sekedar lebih panjang daripada ruku menurut ulama Syafi'iyah? Pokoknya sekedar berhenti aja, diam aja di masjid. Ya, minimal itu sebagaimana orang berzikir dalam ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Di masjid seperti itu beberapa menit saja itu sudah disebut dengan itikaf. Memang benar itu adalah itikaf, ya. 1 jam di masjid kita disebut dengan itikaf. 2 jam, 3 jam, 1 hari itu disebut dengan itikaf. Tapi itikaf di bulan Ramadan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 10 hari 10 malam. Ya, 10 hari 10 malam. Baik, saya jelaskan bagaimana cara Nabi melakukan itikaf. Nabi melakukan itikaf seperti yang disebutkan tadi 10 hari 10 malam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dengan niat itikaf pada hari ke-20, ya, setelah terbenamnya matahari. Jadi hari ke-20 bulan Ramadan, matahari terbenam, beliau masuk masjid untuk melakukan sholat maghrib, ya. Kemudian beliau beribadah, sholat isya berjamaah, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, sampai sholat subuh berjamaah. Setelah itu Nabi memasuki tenda beliau. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan itikaf, beliau membuat tenda. Ya, ada tempat khusus. Jadi disekat oleh kain, disitulah Nabi beristirahat. Ya, bisa jadi di situ juga tempat Nabi bermunajat. Ya, menambah ibadah-ibadah yang lain kepada Allah. Nah, jadi setelahnya subuh di hari atau di malam 21 Ramadan, setelah sholat subuh, beliau masuk tenda beliau. Bahkan hingga saat ini insya Allah, ya, saya kan kemarin sempat menonton ceramah tentang itikaf gitu ya. Di Masjid Nabawi ini ada tanda atau tempat atau tanda yang sampai sekarang masih dituliskan bahwasanya di situ tempat tidur Nabi pada saat itikaf. Jadi ada sebuah tiang di Masjid Nabawi di pojokan gitu ya. Di situ ada tertulis tempat tidur Nabi pada saat melakukan itikaf. Jadi ada tempatnya. Nabi khusus di situ tempatnya untuk beritikaf. Jadi Nabi masuk ke masjid itu pada awal malam 21, kemudian masuk ke dalam tenda beliau pada setelah subuh di hari ke-21 tersebut. Ya. Beliau beristirahat di sana, beliau beribadah, mungkin tambahan-tambahan ibadah yang lain, baca Al-Quran, berzikir dan seterusnya. Dan beliau lakukan itu setiap hari, hingga setiap hari maksudnya beliau keluar dari tenda, melakukan sholat berjamaah, kembali lagi dalam tenda, begitu hingga malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kapan Nabi keluar dari masjid untuk mengakhiri itikafnya? Yaitu di sini banyak perbedaan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi keluar dari masjid pada saat maghrib. Ya, maghribnya malam Id. Jadi kalau besok itu sholat Idul Fitri, maka malam harinya itu sudah boleh pulang. Ya, sudah boleh pulang. Tetapi ada yang lebih kuat nih pendapatnya. Lebih afdolnya adalah menunggu sholat Id. Jadi malam Idul Fitri, kalau kita di sini kan malam takbiran ya. Malam takbiran
peserta itikaf atau Nabi yang itikaf itu tidak meninggalkan masjid dulu. Beliau bermalam 1 malam lagi hingga sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau meninggalkan masjid untuk sholat Idul Fitri. Nah, setelah sholat Idul Fitri barulah beliau melanjutkan kegiatannya di rumah. Artinya selesai, ya, kegiatan itikaf sudah selesai. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari 10 malam. Lantas selama 10 hari 10 malam tersebut, apa yang dilakukan Nabi? Ya, atau apa yang harus kita lakukan nih? Ya, ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di dalam beritikaf? Ya, maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang memang ada kaitannya dengan masjid, ya. Misalnya kita sholat berjamaah, ya, sholat sunnah yang banyak, kemudian baca Al-Quran, berzikir, atau membuat kegiatan tadarus, ya, saling mendengarkan bacaan dan mengoreksi bacaan satu sama lain. Atau lebih dalam lagi daripada itu, yaitu mempelajari tafsir Al-Quran, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya mendatangkan ustadz atau apa gitu, ya, kita buat kajian-kajian. Itu juga ibadah-ibadah yang bisa dilakukan pada saat kita beritikaf. Apakah terlarang kalau kita ngobrol, ya, berbicara gitu, ya, dengan teman, ngobrol, ya, saling tanya kabar, atau sekedar cangkruan gitu di dalam masjid? Cangkruan dalam artian berbicara yang baik-baik, ya, di dalam masjid. Apakah ini membatalkan itikaf atau itikaf kita bisa rusak? Tentu tidak, ya. Hal ini adalah mubah, sah-sah saja. Ya. Nggak mungkin kita selama 10 hari 10 malam kita berzikir saja, kita tidak menghiraukan teman-teman yang lain yang beritikaf juga dalam masjid yang sama. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam beritikaf. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Ya, selain memang tidak boleh dilakukan dalam beritikaf, ini juga tidak bisa dilakukan, kan masjidnya masjid umum gitu, ya, masjid umum, masjid jami gitu, ya. Gak mungkin lah kita melakukan hubungan itu dalam masjid, ya. Maka tentu ini sudah pasti membatalkan itikaf, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan menggauli istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan masjid atau keluar dari masjid tanpa ada uzur yang membahayakan. Ingat, ya, uzur yang membahayakan. Keluar dari pintu masjid itu bisa membatalkan itikaf. Misalnya nih, saya berada di masjid malam 21. Ya. Siang hari ke-21 saya juga masih di dalam masjid, masih itikaf di dalam masjid. Kemudian sore malam ke-21 ini saya keluar dari masjid untuk sekedar telepon, ya. Saya angkat telepon misalnya, keluar dari pintu masjid. Maka itikaf saya batal. Jadi saya hanya mendapatkan itikaf dari malam hari hingga sore hari aja. Itu saja. Berarti itikaf saya batal. Jadi keluar dari masjid itu membatalkan itikaf. Lantas, apa benar-benar tidak boleh keluar dari masjid? Boleh. Ya, ada beberapa hal yang dibolehkan untuk keluar dari masjid. Misalnya, kita ke kamar mandi nih, butuh untuk buang air besar, buang air kecil, atau untuk membersihkan badan kita atau mensucikan badan kita. Itu boleh. Ya, itu dibolehkan. Tapi sekedar itu saja. Jadi kalau kita mau buang air kecil, ya sudah. Kita keluar dari masjid, ke kamar mandi, buang air kecil, langsung kembali ke dalam masjid. Tidak mampir-mampir, ya. Tidak mampir-mampir. Tuh. Yang kedua, insya Allah juga dibolehkan, yaitu ketika kita punya hajat. Yaitu untuk makan, ya, makan. Misalnya nih, kita beritikaf dalam masjid, tidak ada yang mengantari kita atau tidak ada yang mengirim kita makanan untuk berbuka atau untuk sahur, maka kita boleh, ya, keluar dari masjid untuk mendapatkan makanan lalu kembali lagi ke masjid. Selain dari dua hal itu, untuk mendapatkan makanan dan minuman, ya, dan untuk membuang hajat, maka tidak diperbolehkan keluar dari masjid. Artinya tidak diperbolehkan, maksudnya ketika kita keluar untuk hal selain dua ini, maka itikaf kita batal. Apa misalnya? Misal
mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah adalah ibadah yang luar biasa, ya, pahalanya besar sekali. Kita mendapatkan pahala sebesar 1 qirot, ya, mengantarkan jenazah. Kalau mensolatinya kita berarti bakalan mendapatkan 2 qirot, gitu kan. Tetapi mengantarkan jenazah saat kita beriktikaf, maka itu bisa membatalkan iktikaf kita. Ya. Yang kedua, menjenguk orang sakit misalnya, juga tidak diperbolehkan. Artinya tidak diperbolehkan itu maksudnya batal iktikaf kita. Ya. Ada satu lagi yang diperbolehkan, yaitu ini kalau darurat, ya, kalau bahaya, ya, yaitu mengantarkan istri. Ya, ketika itu Nabi SAW dikunjungi istri beliau, dan pada saat itu sudah malam, ya, maka Nabi mengantarkan istrinya pulang lalu kembali lagi ke dalam masjid untuk beriktikaf, melanjutkan iktikafnya. Kaum muslimin, pemirsa AFTV dimanapun Anda berada, sekian atau demikian penjelasan tentang iktikaf, ya, bahwasanya iktikaf adalah amalan yang luar biasa yang hampir tidak pernah Nabi tinggalkan, ya, adalah amalan yang sangat luar biasa yang juga hampir semua kaum muslimin lupa dengannya, ya. Kalau di Indonesia ini sangat jarang sekali ada masjid yang menyediakan layanan untuk iktikaf, ya. Kalau di luar negeri sana, di negara-negara Timur Tengah, alhamdulillah saya mendapatkan berita-berita, gitu kan, ya, dari teman-teman yang sudah pernah ke sana ataupun dari YouTube lah, cari-cari informasi bagaimana sih iktikaf di negara-negara sana. Ternyata luar biasa, ya. Hampir semua masjid itu membuat layanan iktikaf, gitu, ya. Bahkan di sana ada pre-order, gitu, ya. Sebelum kita melakukan iktikaf di masjid itu kita harus daftar dulu, kita order dulu nih. Takut kehabisan tenda, ya. Dalam masjid itu kan disiapkan tenda-tenda. Kemudian disiapkan layanan sahur dan buka, gitu kan. Itu di luar negeri sana. Tapi di Indonesia belum semarak. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa masjid, ya. Di Jember ini misalnya, ini ada beberapa masjid yang biasa melaksanakan iktikaf dan bisa mendapatkan sahur dan buka gratis, gitu kan, ya. Itu luar biasa sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini di tahun ini atau tahun kedepannya lebih banyak lagi masjid-masjid yang bisa menyelenggarakan kegiatan iktikaf ini, sehingga masyarakat kita lebih terikat hatinya dengan masjid, lebih dekat dengan masjid, tentunya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya Jember ini, pemirsa FTV dimanapun Anda berada, Jember bisa menjadi kota yang lebih aman, ya, lebih saleh lagi, ya, tentunya dengan masyarakat-masyarakat yang jiwanya terikat dengan masjid dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada yang salah, tentu itu keluar dari lisan saya. Jika ada yang benar, mudah-mudahan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita support channel AFTV dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami Al-Furqan Jember. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.